Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berhadapan dengan sosok pelukis dari Cirebon, perupa sekaligus seniman musik dan juga banyak talenta yang kita ketahui dari Mas Yuda. Mas Yuda, gimana kabarnya? Baik. Untuk nama lengkapnya Yuda Sasmito. Ini sengaja saya tanya supaya jelas, takutnya yang dilaporkan ke saya tulis beda lagi namanya. Biasanya kalau seniman itu suka ada nama-nama Panggungnya. nama materi, makanya saya tanyain lah. Itu nama asli Mas ya? Iya. Itu ngobrol-ngobrol Mas, asli dari mana? Asli dari Jawa Timur. Jawa Timur. Bisa dari Cirebon? Iya, dulu kerja. Kerja. Keterusan di sini, keluarga di sini. Dari sejak tahun berapa Mas? 90 masuk Cirebon. Jadi kalau asli besar di Jawa Timur di daerah mana? Di daerah Kediri, terus sekolah SD, Surabaya, SMA. sampai SMA Ke Cirebon tahun 90 tahun itu kerja Iya, di bidang apa? Musik di atau bidang mesin. oh apa nih Mas kerjanya Mas? Supervisor teknik di pembekuan udang. Sampai tahun berapa? Cuman tahan 4 tahun. Oh 4 tahun. Terus selanjutnya Mas gimana? Ya ketemu temen main band, jadi main band. Main apa? Ya main band. Oh band. Radio. Jadi nggak ke ini dulu Mas, nggak melukis, band dulu. Melukis itu setelah saya kerja jadi dekorator itu sekitar tahun berapa itu ya? Lupa saya. Tapi main musik dulu. Terus saya kerja di pub itu sebagai. Itu Mas yang dimainkan alat musik apa? Saksofon. Oh saksofon dari tahun 90 atau dari SMA udah bisa? SMA, saya tuh ngacak Mas. Dulu SMA tuh pegang gitar, pegang biola ya. Iya. Itu biola tuh keren Mas. Biola sama saksofon. Biola berarti Mas bisa sekarang? Bisa. Keren. Jadi ngacak apa-apa dicobain. Nah itu salah satu sekilas yang mengenai Mas Yuda. Dan yang terpenting pada hari ini dengan satu ini kondisinya malam, ini kopi makin biar selingan. Mantap, kita kopi dulu Mas. Iya. Dan ini ada suguhan salah satu mangga terkenal di Cirebon, menjelang di wilayah Pemangga Lucu, itu ya. Dan juga ada dapat oleh-oleh dari kawan-kawan, salah satu mangga yang cukup enak ini. Oke Mas, kita lanjut ya. Untuk pada tahun 90 itu Mas kerja di berapa tahun sampai sekarang ya? Apa itu? Bermain musik. Iya, bermain musik itu iya, terus dari 94 berarti ya. Artinya jadi udah jadi profesi Mas. Iya, dari SMP sih sebetulnya sih udah menggeluti musik ya, cuman secara profesional gitu ya itu dari 94 itu. Kalau pas di Cirebon itu Mas masih bujang ya berarti? Iya, masih bujang. Berarti dapat orang Cirebon? Iya, masih bujang. Itu bisa itu apa sama istri tahun berapa menikah Mas? Tahun 2001. Oh 2001. Berarti udah anaknya paling besar SMA apa nih? SMA ya, SMA. Satu-satunya. Oh satu. Kelas 3. Ini sebentar lagi masuk ke ini ke apa? Masuk ke Iya. kelas 3. Ya mudah-mudahan lancar. Gimana anaknya ngikutin Mas di bidang seni? Itu mudah-mudahan sebagai profesi dia jangan milih. Jangan ya. Enggak, maksudnya sebagai pendidikan cukup dilatih bapaknya lah. Tapi kalau Ini profesi bidang apa dia, kalau anak Mas?
apa itu? Ya sekarang dia hobinya sama. Dia bisa main biola. Oh gitu. Bisa main biola. Bisa ini ya. Pernah duet. pernah. Keren. Dan untuk di sini rupanya setelah di keadaan isi juga lebih mengetahui mas di bidang musik kayak gitu saya lihat. Iya. Sejak kapan mas yang sehingga mas jadi melukis? Kita belajar dulu mas prosesnya atau gimana? Dari kecil itu saya sudah berkutat dengan kesenian, cuman Seni musik, musik terus terus sementara yang dominan itu musik. Maksudnya yang dijalani sampai profesi gitu musik. Tapi ini juga Kalau mas serius melukis kan dari proses kita, kalau kayak yang saya tahu SMA itu bisa di kertas kan, pensil paling ini itu cat air ya, itu sama yang kalau di saya itu warna perak atau cat poster namanya, merek gitar ya. kalau dari kita cat air. Kalau yang ini saya udah sakura. Oh sakura ya. Itu mas ketika di Cirebon ini mas serius melukis? Saya jadi dulu itu nggak ada keberanian untuk melukis di kanvas ya. Istilahnya ya di kertas ya terus dekorasi kan di styrofoam ya mainnya ya. Tapi saya mulai di kanvas itu sekitar tahun 98 kalau nggak salah. 98 berarti udah 8 tahun mas kan di Cirebon. Iya. Itu gimana mas bisa apa mas lihat orang lain atau ada temen atau punya guru lagi mas? Kalau mas itu otodidak bisa? Iya otodidak. Itu bisa melukis berani gimana mas? Sebelumnya enggak? Ya itu karena sudah di media lain ya, di media lain sudah. Terus saya sejak masih sekolah itu suka ke Jogja tuh nonton pameran tuh lah, itu terinspirasi gitu. Iya, akhirnya memberanikan diri untuk yang masih ingat salah satu tokoh seni rupa siapa mas? Siapa gitu? Saya sehingga kalau nonton pameran di Jogja itu rasanya napas tuh mas. Jadi ada gelora yang kira-kira mau diungkapkan gitu loh. Ternyata ya itu mempengaruhi sekali untuk banyak yang salah satunya siapa mas yang luar biasa itu Nasirun. Oh Nasirun. Joko apa yang suka dari Nasirun? Dia itu energinya nggak pernah habis yang di saya sampai ke rumahnya segala itu nggak ada sudut rumah yang lepas dari sentuhannya dia artis ya. Waduh, itu yang bikin mas seneng ya. Sehingga mas juga pengen seperti itu. Iya, salah satunya kebebasan dia untuk berekspresi itu luar biasa. Kalau untuk di itu salah satu yang menjadikan mas berambisi artinya punya semangat untuk berkarya di seni rupa ya. Itu lukisan pertama mas seperti apa? Yang pertama mas itu judulnya apa? Kanvas apa di kertas? Di kanvas itu saya bikin abstrak. Bikin abstrak. Ya. Tapi yang saya lihat itu bukan abstrak. Ini yang abstrak itu saya gulung itu buat proyek di Jakarta mas, dan sampai sekarang belum terpenuhi kuota itu, jadi masih dalam bentuk pertama kali tadi. Melukis mas sudah cat minyak apa cat air? Cat minyak dan setelah berkembang kesenian ada media yang namanya akrilik gitu. Saya coba dengan susah payah ya menyesuaikan dari cat minyak ke akrilik itu pembawaannya lain, beda ya? Ditarik di kanvasnya itu. Lebih suka di mana sebenarnya? Sebetulnya kalau masalah bernyawa sih di cat minyak ya. Cat minyak. Kenapa bisa cat minyak?
Ya karena dia bisa mencampur di kanvas itu langsung gitu. Gradasinya bisa halus, bisa kalau apa. akrilik kayaknya Akrilik kayaknya kalau akrilik cenderung cepat kering menimpa ya. Terus itu sampai sekarang udah pakai akrilik. ya karena saya banyak dengar cerita juga dan mengalami sendiri untuk apa itu efek samping dari cat minyak itu ya. Ada sesuatu yang kurang nyaman. Mas kunjungi yang masih setia cat minyak itu Mas Nuroji ya. Oh iya. Nuroji itu masih sering pakai cat minyak karena dia. Mas sekarang udah nggak jarang pakai ya? Jarang ya. Tapi kali-kali juga suka ya. Kalau misalnya ada pesanan harus cat minyak gitu ya saya jalanin cat minyak. Ini ngobrol-ngobrol pesanan Mas seperti apa sih? Lukisan abstrak atau lukisan saya dulu ada potret, wajah? Ya tergantung pemesannya Mas. Oke, yang paling banyak. Potret banyak dan abstrak juga sekali-kali. Misalnya mesin tapi dibentuk abstrak gitu. Mesin ya gambar mesin gitu Rata-rata orang ada Mas yang pesen abstrak. ada juga Mas. Mereka minta tema nggak apa? Rata-rata tuh udah ngerti nggak bahwa bisa ini. Justru mereka minta Mas bikinin abstrak nuansa biru gitu nggak? Enggak. Okay. Kadang-kadang dia lihat saya tunjukin lukisan saya, nanti hasilnya paling ada benang merah seperti ini. Ya udah gitu coba. Terus yang sampai sekarang belum saya kerjakan itu ada pesanan mural tapi abstrak. Berapa meter Mas? Sekitar 12 kali 2 kalau nggak salah. Itu belum dikerjain karena si permukaannya bukan halus Mas. Permukaannya kamprot tuh ya, tahu ya? Oh iya. Itu kan gimana caranya? Sampai sekarang masih saya sudah sampai nanti mungkin kalau semprot bisa ya. Itu gimana Mas menyeimbangkan? Ada dua yang saya penasaran ya, Mas sebagai seorang musisi ya yang suka memainkan alat musik dan juga Mas di seni rupa yang notabene kalau dari sisi profesional di musik Mas. Apa itu Mas? Kalau susah juga sebetulnya. Jadi tergantung saat. Kalau melukis itu juga perlu dikondisikan ke apa ya? Istilahnya kekonsistenan melakukan itu juga perlu. Jadi ini seperti saat ini saya udah lama juga nggak melukis. Karena kemarin ya ingin coba bisnis apa kayak gitu, ternyata menyita waktu juga. Dan ini waktu Mas Jan mau datang itu saya coba tentang kanvas lagi ya, sebenarnya mau tak ajak lukis bareng cuman waktunya nggak ketemu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya lagi suka musik ya musik terus, lagi suka lukis ya lukis. Saya dulu pernah untuk Jakarta itu harus bikin lukisan itu berapa dulu? Sekitar ya 15 lah pertama. Itu saya jalani hampir. Kalau selain pesanan Mas, itu saya lihat Mas bilangnya abstrak, tapi ada beberapa lukisan berarti objeknya cukup menarik ya, artinya seolah-olah Mas ingin menyampaikan sesuatu dengan gaya Mas. Itu boleh diceritain nggak? Itu sebenarnya Mas tuh ada yang pesan apa yang misalnya ada patung Buddha gitu ya? Sama saya masuk pertama ke melukis kanvas itu kan eranya kontemporer ya Mas ya. Jadi ada kontemporer Cina yang zaman lukisan dengan pesan itu, dengan pesan, dengan sindiran, dengan cerita ya, dengan simbol. Yang Mas tahu masalah kontemporer itu seperti apa?
Kontemporer itu ya menceritakan keadaan saat ini. Apa? Itu yang diceritain sama Mas, salah satu judulnya apa Mas? Lukisan salah satunya yang di paling depan tadi. Yang budaya, Ya. yang Buddha itu menceritakan tentang ada keabadian setelah di balik modernitas itu ada keabadian yang muncul karena memang pesannya itu apa ya, membawa kemurnian gitu loh Mas. Nah itu berkeliling antara Apa judul itu Mas? aduh lupa sih. Apa ya? Ukuran berapa itu? Ukuran 135 kali 140 tuh nggak salah. Dan saya tidak terlalu rapi untuk tanda tangan tuh Mas. Jadi kadang-kadang kalau mau keluar pameran mau anu baru diberi tanda tangan, kurang rapi. Oke, sebelum lanjut kita biasa Mas kopi sini lagi dan biar mantap obrolannya. Mari Bu kameramen. Kita konsen dulu aja. Oke, kita lanjutkan lagi di perbincangan kita dengan Pak Indra. Tadi kita udah ngobrol latar belakang Mas Yuda ketika datang ke Cirebon dan mungkin sering melakukan atau job-job di luar Cirebon juga Mas ya. Iya. Nah ini kalau Mas masih ingat ya itu lukisan Mas itu karyanya ada berapa sampai hari ini? Banyak? Oh belum banyak Mas, kalau dihitung syarat perupa yang masih kisaran 150-an. 150. Itu semua kanvas ya? Semua kanvas. Itu rata-rata Mas bikin ukuran berapa? Ada yang gede, paling gede dan sudah aku tuh pernah sudah terjual itu ada ukuran 135 kali 2 meter 70 cm. Nah itu dipasang di ini di Perpustakaan Nasional Jakarta. Terus ada juga judulnya apa Mas yang di Perpustakaan Jakarta? Aduh lupa saya. Lupa ya. Banyak. Terus ini ada replika relief Borobudur juga, itu juga di sana dipasang di sana. Ini Mas itu proses Mas ketika lukisan terjual dan ketika Mas main musik, salah satunya ada apresiasi dari penontonnya, ada aplaus, ada responnya. Itu ada perbedaan nggak Mas perasaannya Mas rasakan ketika apakah? Tapi kalau saya baca kayaknya Mas lebih beda ya ketika karya Mas di sini Pak diapresiasi, Mas senangnya kayaknya lebih dibuka, lebih melebihi ketika Mas main musik, karena kayaknya kalau di main musik kita ditekan atau apa kayak udah biasa Mas. Beda ya kalau di sini Pak. Betul. Merasa seperti itu. Jadi karya kita karena mayornya yang sudah dijalani, ya ini sebetulnya gini Mas, karena terlalu sering terjadi itu kita kadang-kadang kok lupa bahwa itu juga anugerah gitu ya. Ya. Itu karena musik sudah jadi profesi sehari-hari dan sudah anggaplah sudah jalan gitu. Akhirnya kita anggap lumrah ada seperti itu. Kalau misalnya lukisan kan tidak tiap hari laku atau tidak tiap bulan laku. Ya ada masih ada sensasinya gitu ya. Cukup karena jarang itu beda ya. Beda dengan tiap hari. Jadi kepuasan kita bermain musik karena tiap hari sama melukis pamerannya jarang, sekali kebeli itu, waduh perasaan. Betul. Itu kapan Mas pertama kali karya Mas kejual? Masih inget gak? Saya pameran pertama itu di Pasar Gereja. Itu saya jual itu lumayan, ada 13 lukisan. Jual langsung?
keren. Dari Lukisan apa aja mas itu? ya potret Potret. kebanyakan, terus ada lukisan Yesus itu Itu ukuran berapa? ukuran kecil-kecil mas, Oh, itu sekitar 60 kali Udah full frame ya? enggak Kanvas ada. doang? Kanvas di spandang gitu ya. Iya, belum di frame kan? Kalau di frame kan dulu kan nggak musim ya untuk lukisan kontemporer gitu. Oh, gitu ya. Jadi cukup dulu ke belakang aja udah. Lakunya kan sekali buka mas 13 wih keren. Makanya itu yang bikin semangat. Tak pikir iya. jalannya akan selalu mudah seperti itu, tapi ternyata kan juga Ada kesini ada liku betul, juga. betul. Tapi kalau disadari sebetulnya apapun yang kita kerjakan itu ada biaya yang balik gitu. Maksudnya oleh semesta apa ya, dibiayain juga gitu meskipun kita nggak untuk apa. Selama proses itu ada ini. Dari sekian lukisan itu mas, ada nggak yang mas sukai? Biasanya kayak saya itu ada ya. Ini mas senang gitu sampai ada nggak mas? Boleh yang terjual, boleh yang enggak? Saya yang terkesan dulu dan lukisan saya ditolak untuk saya pamerkan di Jogja itu karena ukurannya terlalu kecil. Tapi akhirnya laku di lelang. Nah, itu lukisan Yesus tapi tak kasih paku-paku banyak gitu. Ukuran berapa nih? Kecil, karena kecil. Ya, kecil itu berapa? Kecil itu setengah senti. enggak, bukan 50-60 kalau nggak salah atau besar. Ada yang 2 senti ke 2 senti? Enggak. Ada aslinya. Iya mas. Itu lukisan kecil. Mantap. Saya Itu gimana mas? Apa ya? Kenapa mas sampai suka itu lukisan? Salah satunya apa? Isinya apa? Cara waktu itu mas sulit banget, itu rumit gitu. enggak juga. Saya apa yang sukai? saya menikmati prosesnya sampai lupa, tapi istilahnya pesannya itu saya pikir dalam ya. Jadi sebagai pelukis pemula gitu ya, saya pikir sebetulnya energinya lebih mas. Energi dalam arti kemurnian untuk Belum ada pengaruh. nah, itu benar dari diri sendiri tuh, dari diri sendiri keluar dan tidak memperhitungkan. pengalamannya gitu. Jadi banyak pengaruh. Kalau ini enggak, itu Betul. Artinya ya kemurnian sama dengan keikhlasan itu Ya. sejalan. Betul. Dan benar. Jadi kenapa badan-badan seni itu mencari bibit baru untuk dicetak daripada bibit yang sudah beredar itu karena itu mereka dapat. Mas bisa sejauh itu mengenai perkembangan psikologi ya. Itu udah masuk ke psikologi. Sampai sejauh itu gimana mas? Apakah karena mas sering pameran, sering ngobrol, apa sering memperhatikan sehingga ada semacam kesimpulan? Itu dari mana dasarnya? Saya ya baca dari katalog aja. Kata Terus terang saya banyak Dia di lapangan benar, dari katalog, dari perkembangan seni dan saya sering sowan ke Jogja. Oh gitu. Jogja itu dari senior dari Kudus, Sawijaya, Nasirun. Nah kalau di musik, mas kalau di musik itu sendiri, mas ada karya ada yang bikinan mas bikin lagu dijual apa dulu kayak seperti apa sih kita pernah punya impian dulu pengen album gitu. Saya bikin lagu itu dari SMP. Dari SMP itu. Tapi ya waktu SMP belum masuk saksofon ya? Gitar. Gitar lagu itu jadi album mas? Ada dua lagu tampilin di gereja dan tidak sukses. Oh gitu ya. Terus sampai sekarang memang belum, kalau di musik nggak ada ya? Di musik saya bikin album itu udah 2 album itu masih dalam bentuk mas, Kaset dulu ya? ya tersimpan di komputer. Belum di saya musik daftar. itu lagu band mas? Hah? Atau lagu rohani Saya- atau lagu band?
lagu band. Itu sama teman-teman di Jogja apa di Cirebon? Bukan, saya bikin sendiri, Jadi belum dimainkan ya, baru diisi sendiri semua. Udah masuk track ya? Belum, masih masih raw material ya. Itu Jadi cuma kalau begitu Mas itu dari sisi berkarya lebih utama di sini. Karena udah jelas punya karya. betul itu. Jadi Kalau di musik kan Mas ngikutin lagu orang kan, improv kan, betul nggak? itulah makanya plus minusnya ya seperti itu. Iya. Kadang yang sudah menghidupi kita Iya. ternyata secara karya kan belum kan gitu. Jadi pada akhirnya dilematis, kita memilih yang mana kan pada akhirnya. Tapi kalau masih mending seni musik, seni rupa itu sejalan. Biasanya saya sering ngobrol orang seni rupa hobinya menyanyi, musik itu udah biasa. Tapi yang lebih parah dengan posisi dia kerjanya, contoh ya ini kesehatan, wah itu jauh banget kan. Akhirnya dia cara membagi waktu atau ya hal-hal yang sifatnya interpretasi yang dalam berkarya beda banget gitu. Nah ini ngobrol-ngobrol masalah pendalaman. Mas untuk objek lukisan itu dari mana inspirasinya? Apa dia gambar, apa imajinasi, apa konsep cari gabung-gabung kan? Kalau sekarang lebih canggih ya, materi banyak, internet banyak, kamera canggih, tinggal foto, tinggal apa upload, dari temen minta banyak, Mas gabung, bikin foto segala macam. Saya sudah meninggalkan itu Mas. Jadi ya semampu saya untuk Jadi semampu gimana? semampu untuk imajinasi dan apa ini misalnya anatomi dengan keterbatasan saya ya sudah itu sebetulnya saya dulu sudah sampai tahap pembebasan media dan ya pembebasan bahan dan media. Sebetulnya yang saya guru ke situ dulu, cuman ya itu karena yang ditekuni tiap hari musik ya, maksudnya sebagai profesi musik itu kadang-kadang terputus lagi proses seperti itu. Kalau ngebagi waktunya di mana Mas di rumah itu? Contoh begini kan, kalau Mas mau main nih, udah tahu lagu kemarin ada nggak apa di kuncinya, gimana ininya, apa nadanya kan? Nah Mas kan di rumah tuh nyari ya. Nah terus ada lagi Mas dulu pengen melukis, itu rata gimana Mas rata-rata di rumah sisa waktu tuh Mas pulang jam berapa dari kerja? Jam malu ini? Jam 5 kan udah pulang. Iya, saya itu kurang lesin itu, Iya. lesin musik. Ya sebetulnya sih, maaf, tapi kan profesi seperti saya banyak nganggur, banyak nganggurnya maksudnya nggak sibuk-sibuk amat lah gitu. Oh, gitu. Mulai on kerja itu kebanyakan jam 12 ke atas. Oh gitu. Jadi Mas bisa melukis kan? Bisa Jadi Mas melukis itu antara malam sampai pagi gitu. malam hampir nggak pernah. Malam ya. Nggak tahu nggak enjoy aja. Oke. Nggak enjoy aja. Mata nggak aman Mas. Biasanya orang kan malam malas gitu karena matanya sakit itu nggak nyaman. Iya kan kebiasaan aja. Saya pikir karena kebiasaan, jadi saya kalau misalnya memaksakan melukis pagi itu lebih enak. Pagi sampai kerja. Beda kalau orang rata-rata malam. Iya, pokoknya pagi ya. Itu untuk satu lukisan ya rata-rata Mas yang sekarang beres berapa lama Mas? Satu hari, 2 hari atau seminggu? Kalau rata-rata ya? Kalau abstrak rata-rata 3 hari. 3 hari. Kalau yang realis bisa sampai 2 minggu. Untuk pesanan potret Mas sampai sekarang menerima? Menerima cuman ya itu Gak bisa banyak seperti yang lain karena yang banyak waktu. Iya, ada kawan yang mengerjakan tiap hari itu seharinya bisa 3. Iya, itu saya enggak. Sehari 2 hari satu. Mungkin 1 bisa 2 minggu. Itu maksudnya kalau lukisan wajah Mas menerima potret media untuk lukis wajah itu
pensil banyak pesannya itu dari akrilik atau dari akrilik. Dari Oh, akrilik. banyaknya Jadi yang ada yang kanvas. seperti ini Mas. Kan saya dulu aktif, saya aktif di lelang di ini ya, di Masterpiece ya. Oh iya. Nah itu banyak yang banyak yang orang-orang yang customernya sana gitu, melihat karya dari katalog dari apa, dia pesen wajahnya dengan corak saya gitu. Kalau panggilnya gitu. Gitu. Kalau boleh tahu Mas, Mas menyadari nggak kelebihan Mas dalam melukis? Dari apa favorit saya? Pembentuk apa warna? Saya Menurut Mas itu kelebihan kejutan. apa ya, banyak kejual terus orang banyak pesan tuh mereka suka warnanya atau apa? Ya, ada yang ngomong warna cerah, terus ada yang ngomong dikasih ornamen gitu. Senang ya. Tapi sebetulnya pergulatan yang utama itu mencari ke dalam gitu. Itu yang saya rasakan itu masih belum murni gitu, belum murni sampai menjadi ini loh Buddha. Dari 150 karya Mas, itu yang terjual ada nggak 50%? Oke. Belum. Kalau 150 75, itu kisaran terjual 50. Kisaran 20 mungkin. 20 ya. 20. Lumayan banyak. Artinya Bisa lebih loh Mas. Oh, iya. Dulu waktu penanganan pertama aja kan udah 13 kan. Ya, makanya. Gitu. Ya. Kayaknya 50% kalau dari 150 Mas. Ya, saya doain aja. Lihat sisanya kan. Doain aja 100%. Siap Mas. Kalau nanti kawan-kawan atau calon pembeli, kolektor, baik kolektor juga silakan untuk supaya persentase penjualan Mas Yuda ini meningkat, bisa kontak di deskripsi ini ada nomor WA-nya Mas ya. Ya. Bisa temukan, alamat lengkapnya juga ada. Kalau mau langsung ke rumah Mas di studionya, di studio apa namanya, Seni sini. Kenapa itu Mas di sini? Hah? Apa artinya? Seni di sini. Seni di sini. Itu aja, simpel Mas. Hah? Simpel gitu. Ya, sebetulnya kan Agak ada SS gitu. Kenapa SS? saya kan nebeng ini di Jogja kan ada seni sono itu ya. Oh, itu kan gitu. plesetannya. Jadi Mas di sini. Oh, gitu. Di sana kan. Itu aja. Bukan karena seni ada di sini. Iya. Kira-kira begitu Kalau lah. saya terlihat Mas di sini apa? Ya, itu ada nanti intinya alamat Mas Yuda, nomor WA-nya silakan bagi yang mau pesan lukisan. Tapi mungkin ya kalau untuk lukisan potret tidak bisa diburu-buru dengan waktu Mas yang padat ini kayaknya. Iya, Itu tinggal berapa janjian lama aja, Mas tinggal kira-kira janjian. untuk ukuran Kita potret? kan butuh kesempurnaan, maksudnya seminggu bukan berapa? kesempurnaan lah, kita butuh yang terbaik untuk dilepaskan gitu. Kalau orang bikin aransemen musik kayaknya Mas sehari bisa kalau saya lihat. Benar nggak? Nah iya kalau Itu bedanya. Artinya begini, tapi saya tidak menyimpulkan, saya menganalisa bahwa Mas ini kalau untuk berkarya di seni rupa itu benar-benar lebih pertikaian. Beda dengan, karena mungkin di musik itu rata-rata genrenya jelas, mau blues, jalannya gimana, mau rock, jazz, keroncong, terus ada Mas dangdut juga kan, ngisi ini improv, rata-rata nadanya jelas gitu ya, oke sini. Kalau di seni rupa itu kan sangat bebas, ibaratnya lirik atau nada atau chord atau susunan nada di sebuah lagu yang biasanya standarnya baku, kalau di seni rupa itu udah dibahas habis, maksudnya gak ada standar baku, artinya seperti itu kan. itu seni rupa itu ya saya menerjemahkan sebagai pencarian ke dalam, seberapa dalam itu ya proses itu yang Kalau di musik biasanya Mas, yang saya tahu pendalamannya lebih ke lirik Mas. Jadi liriknya mau sedih, menceritakan tentang nanti musik ikutin, atau sebaliknya ketika musik tahunya sedih, isinya liriknya baru diikutin kan. Ya, seperti itu. Tapi kalau di seni rupa beda Mas. Seperti pemikirannya.
mungkin karena Ya tetap ada genre saya pikir mas. Tetap ada genre yang aliran lah maksudnya gitu ya. Ada abstrak, ada apa yang punya ini ya, punya peraturan sendiri gitu, misalnya figuratif atau kubisme apa itu kan tetap Kalau ada Mas, patokannya. dengan genre lah ya, kalau saya bilang genre kubisme, ada abstrak, ada dekoratif, itu di lukisan Mas sendiri karyanya sudah dipilah begitu apa maaf bebas saja? Bebas saja, kadang-kadang malah saya gabung untuk mencari ciri persona gitu ya, itu Abstrak, dekoratif, terus ya ada seperti gitu ya. saya pernah lihat pelukis Bali juga, jadi apa itu eksekusi itu untuk memenuhi tujuan dia mau bercerita apa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ya tetap bebas tapi ya tetap tahu gitu. Oke, sebelum kita lanjut, biasa biar fresh mas. Kopi mas nih, kopinya panas biar kering dan mantap. Pembicaraan kita sebetulnya kalau nggak dibatasi waktu sama Mas Do akan berkembang ya. Cuman mungkin di sini materi yang biasa kita hadirkan di kos ini memang belum sejauh yang diinginkan ya, seperti halnya ada juga permintaan bicara satu karya mas dikupas dibedah itu kan belum, tapi mudah-mudahan kalau ke depan kita ada waktu kita program ini ingin berkembang ke arah sana mas. Tapi sementara ini kita ingin berkenalan gitu dengan mas, masyarakat juga, bahwa karya seni di Indonesia khususnya bermacam-macam genre, macam-macam bentuk, macam-macam warna, macam-macam gaya, macam-macam latar belakang berupanya itu sendiri kayak mas, dengan sisi sebagai musisi, dengan dari sisi yang lain mas sebagai seorang ayah, terus sebagai juga yang memang pasti punya sesuatu yang ingin dikembangkan di Indonesia bangsa, otomatis begitu kan mas ya. Sehingga mas sendiri tadi udah jauh bagaimana sisi psikologi seseorang itu bisa dianalisa, artinya mas kan nggak main-main ya, betul, memperhatikan kalau saya lihat. Dan salah satunya ya, Mas Yuda ini aktif pameran, saya lihat tuh di mana-mana Mas Yuda ada. Sampai terakhir kita kembali Mas ya. Ya, saya lihat tulisannya cukup memiliki pesan yang tidak bisa semudah kita katakan ya, bahwa pesannya itu sangat dalam ya, dan hanya Mas Yuda yang kita tahu. Dan mungkin kawan-kawan di sini yang ingin lebih dalam lagi, Mas Yuda boleh ngobrol-ngobrol sama Mas Yuda di studio atau malah sambil makan di tempat kerja Mas Yuda, karena Mas Yuda dia kerja di salah satu rumah makan terkenal di Jogja, jadi Cirebon. Dan saya dulu mencicipi suasananya enak, dengerin musik, situ bolehlah kita bersilaturahmi sama Mas Yuda ya, sudah. Dan ini juga untuk yang pesan dipersilahkan Mas ya, bisa pesan musik juga bisa pengen dibikin musik lagu. Oke, terima kasih Mas Yuda obrolan saat ini. Sementara sudah jauh-jauh Mas dari terima kasih udah ketemu akhirnya juga. Intinya saya pun dengan Mas Yuda udah lama pengen ngobrol silaturahmi ya, jangan sampai kita ngobrol di udara, di online aja. Dan saat ini saya sangat berbahagia bisa ketemu sama Mas, bisa tahu, bisa kenalan sama keluarga juga, lihat langsung karyanya. Dan saya tuh seneng kalau udah lihat karya tuh ternyata terkadang Mas, karya yang dikirim lewat foto dengan aslinya tuh jauh Mas, beda banget. Dan saya tuh tadi langsung lihat karya Mas Yuda, keren banget, dan memang wajar banyak yang suka. Dan yang jelas mudah-mudahan karya Mas Yuda ini mengisi
hasanah kesenian di Indonesia sehingga makin kaya, makin bisa menginspirasi yang lain juga Mas ya untuk bisa berkarya lebih baik. Oke, mungkin demikian acara ini, tayangan kopinya orang seni, dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk semua. Dan yang jelas tetap kami selalu meminta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ada yang salah, dan juga pastinya butuh koreksi, butuh kritikan yang dimana tujuannya kita bukan sok pintar atau bagaimana. Yang jelas kita hanya ingin menampilkan sesuatu ya yang kita miliki yang tidak seberapa ini ya, tapi pastinya tujuan kita hanya ingin kita memiliki manfaat untuk masyarakat, terutama untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih, selamat ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keber sih di keber. Thank you. Dadah.